Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi gini Indonesia, akhirnya ketemu lagi dengan saya Vidi. Udah lama ya, betul. Oke, sebelum kita lanjutkan ke topik yang akan saya sharing hari ini, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu karena sekarang memang zamannya klarifikasi, ya. Jadi saya senang sekali bisa kembali lagi ketemu teman-teman. Jadi gini Indonesia, mohon maaf selama 2 tahun ke belakang ini saya bukan sedikit ya, lama absen karena saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Jadi waktu itu saya rehat dulu, fokus untuk kuliah, dan kuliahnya di mana ya itulah yang akan jadi topik hari ini ataupun topik episode kali ini. Ya, itu jadi klarifikasinya. Mohon maaf dan mohon doanya semoga setelah ini rajin ngonten lagi. Oke, so sekarang kita lanjut ke topiknya aja ya. So, pada kesempatan hari ini topiknya adalah kenapa mesti kuliah di Malaysia. Ya, saya baru berani ngomong gini karena sudah lulus, alhamdulillah. Jadi kalau belum lulus mungkin belum bisa ngeluarin episode ini ya. Tapi karena sudah lulus ya, mungkin bolehlah sharing, barangkali bermanfaat. Ya, teman-teman. Jadi gini, kenapa saya mesti kuliah di Malaysia? Ataupun kenapa teman-teman mesti kuliah ke Malaysia? Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa mesti kuliah di negeri tetangga kita. Ya, pertama, geografis. Kedua, ekonomis. Ketiga, akademis. Nah, itu ya dari pengalaman saya. Baik, yang pertama, geografis ya, dengan jarak 1800 km dari Jakarta, tentu Malaysia secara geografis sangat dekat. Tiket pun banyak dan juga murah atau affordable ya, terjangkau dibanding kalau harus kuliah ke benua lain, Eropa, Australia, atau benua Antartika kalau memang ada universitas di sana ya, di Antartika. Nah, geografis yang dekat ini tentu berdampak bagi saya itu jadi lebih mudah beradaptasi. Waktu kita tidak akan terpangkas untuk beradaptasi secara lama karena secara budaya itu tidak terlalu jauh. Betul, ada perbedaan budaya itu betul, tapi kita akan lebih cepat karena dekat. Budaya Melayu, budaya Indonesia itu dekat. Bahasa pun mirip. Lalu, oh ya, kita tidak perlu khawatir, bagi yang muslim tidak perlu khawatir soal makanan karena makanan halal ada di mana-mana ya. Dan kalau jadi ini cocok banget kalau kuliah yang dekat ini di Malaysia itu bagi yang misalkan tidak bisa meninggalkan keluarga terlalu jauh sehingga perlu waktu untuk pulang ya, karena kebayang ya kalau bolak-balik Eropa itu wah, habis biaya ya. Jadi mungkin dengan Malaysia ini kalaupun harus pulang mendadak, ada apapun itu hal yang darurat, bisa ibaratnya ongoing, kita bisa langsung pulang. Dan itu yang jadi alasan utama saya, karena saya juga ada anak kecil yang saya tinggalkan ya. Jadi 1 tahunan terbayang kalau saya terbang terlalu lama karena saya tidak membawa keluarga, takutnya pulang-pulang anak saya nggak kenal saya ya. Jadinya tiba-tiba, om siapa ini om, lama itu bonding itu tidak bisa dibangun dengan mudah dan tidak akan bisa pernah terulang. Jadi itu pertama. Nah, yang kedua, alasan berikutnya tadi adalah alasan ekonomis ya, karena dekat. Ternyata secara ekonomi juga hampir sama, secara dari sisi ekonomis itu sama dalam hal biaya hidup. Biaya hidup kurang lebih mirip dengan di Jakarta, Surabaya ataupun Bandung. Dan nah ini yang menarik, biaya kuliah. Ya. Oke, saya berkuliah di University Teknologi Mara. UiTM itu adalah universitas terbesar. Jadi ada di setiap negara bagian terbesar se-Malaysia, dan peringkat 4 atau 5, saya kurang tahu tahun 2023 ini peringkatnya berapa, tapi kurang lebih 4 atau 5 di Malaysia. Lalu di sana itu biaya kuliah untuk mahasiswa internasionalnya affordable, ya, terjangkau. Ya karena memang sebagai contohnya seperti ini. Di Indonesia, mahasiswa internasional itu berkuliah
dengan biaya sekitar, merujuk ke tempat saya kerja di Indonesia, itu 20 jutaan, 25 sampai 27 juta untuk mahasiswa internasional. Saya di YTM 14 jutaan. Kadang-kadang turun kalau semester akhir jadi 13 juta. Nah, itu mahasiswa internasional ya. Dan bagi saya itu ada perbedaan yang luar biasa. Mahasiswa internasional di Indonesia 20 jutaan, di sana mahasiswa internasional 13 jutaan. Ternyata setelah dikaji lagi, memang ada political will dari pemerintah untuk mengundang atau memberikan beasiswa ataupun memberikan potongan harga ataupun biaya kuliah supaya mahasiswa internasional banyak datang ke negara tersebut, dan otomatis ranking negara tersebut pun baik, bahkan itu menjadi brandingnya. Ibaratnya affordable quality, jadi kualitas yang terjangkau, berkualitas tapi terjangkau, ya. Murah tapi tidak murahan, seperti itu. Kita bisa mendapatkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang berbeda. Nah, bicara soal kualitas yang berbeda, berarti saatnya kita ngobrol ke alasan ketiga. Alasan ketiga adalah akademis, faktor akademis. Universitas-universitas di Malaysia dikenal sekarang ini cukup berkualitas dan salah satu tempat tujuan utama para mahasiswa internasional, ya, karena selain affordable tadi, kualitasnya juga ya tidak kaleng-kaleng, ya. Jadi yang uniknya begini, kenapa kualitasnya tidak kaleng-kaleng? Pertama, budaya akademis di sana itu memang sangat erat dengan budaya akademis Commonwealth, negara-negara Commonwealth seperti Australia, New Zealand, United Kingdom, dan negara-negara Commonwealth persemakmuran lainnya. Jadi memang ada budaya akademis yang betul-betul beda, ya. Dan bisa kita lihat banyak sekali jurusan ataupun universitas di sana yang masuk top 500 dibanding ya universitas di Malaysia. Memang tidak sebanyak di Indonesia, tapi walaupun tidak banyak, umumnya mereka sudah mengejar ke 500 dunia, ya. Dan secara publikasi sangat produktif. Mereka ranking 2 se-ASEAN, di bawah Indonesia. Tapi ingat rasio, ya. Indonesia itu ada ratusan puluhan ribu dosen, di sana ribuan dosen. Nah, ribuan dosen produktif, di kita ada puluhan ribu. Kalau kita lihat ya, kebayang nggak rasionya tuh ya? Rasionya ada 100 ribu, di sini ada 10 ribu. Menulisnya, publikasinya, yang satu Indonesia misalkan 5.000, Malaysia 4.500, hanya berbeda sedikit. Jadi dari sisi produktivitas dalam menulis, mempublikasikan, mereka pun cukup produktif ya, se-ASEAN. Lalu kedua adalah budaya akademis para instrukturnya ya, para profesornya. Jadi maksudnya seperti ini, ada kewajiban, entah tertulis atau tidak, tapi sepertinya ada kewajiban di tetangga kita itu bahwa S2 ataupun S3 dari para dosennya itu salah satunya harus di luar negeri. Tidak boleh full di dalam negeri semuanya. Salah satunya harus ada di luar negeri. Nah, kebijakan yang sama sekarang sudah mulai muncul di Indonesia. Bagus ya, artinya semua akan dapat exposure luar negeri sehingga tidak kurang piknik ibaratnya. Jadi pengetahuannya, exposure-nya jadi global gitu. Dan uniknya, profesor itu masih harus mengajar S1 full. Nah, ya betul, memang di Indonesia pun masih harus mengajar, tapi to be honest, kadang-kadang mengajarnya hanya 1 pertemuan, 2 pertemuan, sisanya oleh asistennya biasanya gitu. Walaupun tetap hadir ya, memberikan motivasi, tapi biasanya asistennya yang akan lebih banyak mengajar. Kalau di sana full oleh profesor, sehingga mahasiswanya bisa dapat first hand knowledge langsung dari profesornya. Jadi S1 pun sudah dapat profesornya itu full. Kalau 16 pertemuan ya 16 pertemuan mereka dapat. Oke. Dan selain itu yang saya alami selama masa pembimbingan, nah ini nih, hubungan antara pembimbing dan mahasiswa itu egaliter. Mau itu S1, S2, S3 sama. Ya. Egaliter, kita dianggap sebagai rekan. Hubungannya tidak jauh seperti kita betul-betul harus kalau dalam tanda kutip itu menganggap
dosen pembimbing itu setengah dewa atau apa, mohon maaf ya, ini analogi saja sehingga susah ditemui atau apa, tapi ini semuanya hubungannya egaliter, saling respect. Tentunya dengan hubungan egaliter ya kitanya jangan ngelunjak gitu ya. Contoh, bimbingan, saya pernah bimbingan dengan supervisor saya, dan setiap mau bimbingan itu mudah dikontak, betul ya, walaupun kalau sedang sibuk di kontaknya lama, tapi seringkali saya diajak ke tempat makan ataupun kafe untuk bimbingan di sana dan dijemput ke kosan. Oke, let's go, I'll pick you up. Nah, di dormitory ya, di kosan, nanti ngobrol biar lebih intens. Wah, di situ ya, jadi itu egaliternya. Kalau di kita nggak tahu kapan ya yang sampai dijemput diantarkannya, mungkin beda ya, karena kalau S1 kayaknya nggak mungkin karena terlalu banyak, kalau S2, S3 mungkin saja seperti itu. Nah, ini ya yang dirasakan, karena kita itu apa ya, akan melupakan apa yang orang katakan, tapi tidak akan pernah melupakan apa yang orang itu perlakukan kepada kita. Itu kan benar ya, seperti itu. Jadi ini akan selalu diingat terus bagaimana seorang supervisor itu memperlakukan anak didiknya. Nah, itu luar biasa sekali. So, itu 3 alasan utama kenapa waktu itu saya pilih, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi alasan teman-teman, motivasi untuk ya walaupun dekat tapi bukan kaleng-kaleng. Untuk info beasiswa itu selain LPDP di nasional juga ada beasiswa dari pemerintah Malaysia. Cek ya di Kementerian Pendidikannya atau langsung di Kedutaan Besar Malaysia di Republik Indonesia. Namanya Malaysian Government Scholarship. Biasanya bukanya Desember, nanti April deadline. Nah, nanti kalau ini bulan April berarti sebentar lagi ya. Jadi deadline-nya biasanya April, bukanya Desember. Full tuition fee untuk di semua universitas negeri di Malaysia. Oke, so itu tadi 3 alasan, dan memang betul bukan masalah Anda kuliahnya di mana, tapi bagaimana Anda berkuliah. Ya, karena saya yakin universitas-universitas besar pun kunci utamanya ada pada alumninya. Alumninya yang memberikan warna kenapa akhirnya universitas itu menjadi besar, karena alumninya, karena kitanya. Jadi kitalah yang memberikan warna. Mau Anda kuliah di Amerika, Singapura, Malaysia, ataupun di Indonesia, saya pikir tidak masalah. Ya, teruslah berkuliah, asal niatnya itu benar-benar berkuliah menimba ilmu dan tidak sekedar kuliah demi gelar. Berilah warna, dan saya yakin ilmu itu akan bermanfaat ya. Itu intinya, karena kita kuliah juga bukan hanya untuk sekedar gelar-gelaran, betul nggak ya? Oke, so itu yang bisa saya sharing hari ini. Sekali lagi doakan, mudah-mudahan kita akan ada konten-konten berikutnya dari Jadi Gini Indonesia. Dan kalau ada pertanyaan ataupun saran, silakan langsung ke kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di sana. Oke? Makasih, sampai ketemu lagi di Jadi Gini Indonesia. Assalamualaikum.